Tidak ada nama lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Tolong dibacakan kepada kita. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ya, silakan Bu Para Pugi. Rasul Pasal 4 ayat 12. Pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya, Sebab terus. di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, itu jelas masalah Tuhan. Ya, Dr. Lukas mencatat ini yang salah Tuhan bahwa keselamatan tidak ada lagi di luar Yesus. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Tidak ada di dalam Allah siapapun juga. Ya, selain nama Yesus Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ini suatu pedoman bagi kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Nah, saudara Tuhan, kita akan melihat lagi satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 16. Itu ayat hafal bagi kita, saudara Tuhan, kita hafal di luar kepala. Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Yohanes pasal 14 ya, ayat 6. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa datang, yang mampu datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya pada saat itu pada bingung. Ya, waktu Yesus berkata, di mana aku berada, engkau ada di sana. Khususnya muridnya yang namanya Thomas. Ya, bagaimana kami bisa melihat jalan ke sana, Guru? Bagaimana kami bisa berada di tempat Guru berada? Makanya Yesus menjelaskan ayat ini kepada Thomas, kepada murid-muridnya pada saat itu, memberitahukan bahwa yang sedang berbicara kepadamu adalah Allah itu sendiri. Ya, yang sedang berbicara kepadamu itu adalah Allah itu sendiri yang bisa mengantar kamu kepada di mana aku berada. Ya, kita tahu bahwa Allah kita Yesus Kristus adalah berada dari surga. Dan dia tinggal di surga untuk selama-lamanya. Makanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat pasal 14 ayat yang pertama dia berkata kepada kita di situ, coba dibaca Bu Fuki. Yohanes pasal 1 ayat pasal 14 Bu ayat 1. Oh, pasal 14. Ya, pasal 14 tadi ayat 1 ke atas. Jadi Yesus berkata ini kepada mereka. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Allah. Ya. Percayalah juga kepadaku. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau boleh saya ganti Allah itu, ya janganlah hatimu gelisah, percayalah kepada Bapa di surga, Allah yang di surga, percaya juga kepadaku. Semua manusia di dunia ini percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan tidak semua percaya kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada Thomas pada saat itu, memberitahukan kepada Thomas, janganlah gelisah hatimu, jangan kamu takut, jangan kamu cemas untuk menghadapi hari-harimu. Percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, juga percaya kepadaku. Karena memang aku itu adalah Allah. Dan di mana aku berada, kau di situ berada. Makanya kita sebagai orang Kristen, saudara Tuhan, yang tidak hanya percaya kepada Allah, ya kita bisa memiliki kepastian hidup kekal. Ya, makanya orang-orang yang murtadin, saudara Tuhan, orang yang murtad, yang datang kepada Yesus, mereka bersaksi bahwa tidak ada Allah lain ya yang memberikan kepastian hidup kekal selain Yesus Kristus, selain Isa Al-Masih, selain Nabi Isa yang bisa berkata
ya, yang bisa menjamin bahwa orang yang mengikut dia, orang yang percaya kepada dia, ada jaminan hidup kekal. Salah satunya salah Tuhan, Bapak Muhammad Kacik kemarin, puji Tuhan dia bisa bebas, vonis bebas. Bapak salah Tuhan luar biasa Tuhan kita. Dan itulah jaminan Tuhan. Ya, jangan gelisah hatimu, jangan takut apa yang engkau sampaikan kepada hakim. Aku menyertai engkau. Dan apa yang terjadi, hakim dan jaksa memberikan vonis bebas dari tuduhan. Nah, memang dia tidak salah, salah Tuhan. Ya, padahal sudah hampir sempat ya terancam hukuman 10 tahun. Ya, bang salah Tuhan. Tapi akhirnya beracara. Ya, Tuhan beracara. Dia menjamah hakim sesuai doa-doa kita, salah Tuhan. Ya, dia menjamah para pengacara, dia menjamah para jaksa. Ya, akhirnya pengacara bersusah parah untuk juga memperjuangkan dan berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan campur tangan. Akhirnya saya sukacita waktu saya dengar dia bebas oleh Tuhan, saya merinding, saya bilang puji Tuhan. Ya, saya sukacita luar biasa. Padahal Pak Muhammad Kaca yang keluar ya di situ yang bebas. Tapi aku yang sukacita di sini salah Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang dia percayai, karena Pak Muhammad Kacik dia percaya kepada Yesus sama dengan saya, Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Bapak salah Tuhan, itu yang membuat saya semangat. Waktu saya dengar itu saya bersorak, terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Doa kami tidak sia-sia. Ya. Dan itu setiap saya berdoa bersama Tuhan, kami doa puasa di gereja, kami doakan Tuhan, kami percaya bahwa hambamu Bapak Muhammad Kacik tidak bersalah, dan aku percaya dengan kuasa-Mu, para hakim, para jaksa, dia memvonis Pak Muhammad Kacik dengan vonis bebas. Dan apa yang terjadi salah Tuhan, Tuhan jawab, dan saya terharu, dan saya bangga memiliki Yesus. Makanya pada pagi hari ini tema kita yang sungguh luar biasa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kenapa bang salah Tuhan? Karena tidak ada Allah lain di kolong langit ini, di bawah bumi, di atas bumi ini, yang memberikan keselamatan, yang bisa menjawab doa kita selain nama Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang menjadi masalah kita, ya kita tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, yang harus kita lakukan selain percaya kepada Yesus, ya Bapak saudara Tuhan, kita tetap berdoa hanya kepada Yesus. Ya, kenapa saudara Tuhan? Karena di dalam Yesus ada jawaban, di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Coba dibaca di sana, Bu. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 demikian Ya, Bu. bunyinya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, ya Bapak saudara Tuhan, hanya kata Tuhan yang ada. Ya, tapi di kamus Alkitab jelas dia berkata, barang siapa yang berseru di dalam nama Yesus itu Tuhan, maka dia diselamatkan. Ya, Bapak saudara Tuhan, ini senjata-senjata orang Islam berkata, mana ada Tuhan Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Ya, maksudnya Tuhan, saya katakan kepada kita, Yesus berkata seperti itu, aku adalah Tuhan. Ya, Yohanes 13 ayat 13. Siapa tahu nanti ada orang berkata, mana ada Yesus berkata, aku adalah Tuhan. Ada. Kita baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 13. Yohanes pasal 13 ayat 13. Iya, Bu. Coba Bu kalau enggak salah, Bu. Kamu menyebut aku guru dan Ya. Tuhan. Ya. Dan katamu itu tepat. Ya. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Amin, Bapak salah Tuhan. Yesus mengatakan dirinya bukan hanya guru. Memang guru, tapi aku juga Tuhan. Bukan Allah yang lain. Aku adalah Tuhan, juru selamatmu. Ya, jangan sampai kita tidak percaya kepada nama Yesus. Karena Yesus itu dia mengikrarkan dirinya, dia adalah Tuhan itu sendiri. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat 21,
barang siapa yang percaya kepada Tuhan, yang dalam kurung Yesus Kristus, maka dia diselamatkan. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, selain kita percaya kepada Tuhan, kita harus berdoa hanya kepada Dia, meminta kepada Tuhan. Kenapa salah Tuhan? Kalau kita meminta kepada Allah lain, maka hidup kita jijik di hadapan Tuhan. Ya, coba dibaca Bu satu ayat lagi Bu. Ya, di dalam Imamat pasal 19. Imamat pasal 19. Ayat yang ke-31 Bu. Pasal 19. Ya. Ayat 31. Imamat pasal 19 ayat 31. Ya. Demikian bunyinya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Ya. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Ya. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, Bapak salah Tuhan dia sampaikan kepada bangsa Israel waktu itu, dia berkata, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian kamu menjadi najis karena mereka. Karena kita berpaling kepada arwah, kepada para peramal, kepada roh-roh yang sudah meninggal, maka kata Yesus kepada bangsa Israel, kepada saya dan saudara pada pagi hari ini, kita adalah najis di hadapan Allah. Najis itu apa ya? Kotor ya. Jijik di hadapan Allah. Ya, Tuhan tidak mau melihat kita. Ya, kita bisa kita ibaratkan ketemu dengan bangkai yang sudah busuk. Kalau Tuhan bau, ya kita menjauh. Makanya Yesus berkata, kalau kamu sudah percaya kepada aku, ya udah, sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Jangan berhubungan lagi kepada arwah, jangan berhubungan lagi kepada para peramal, jangan lagi berhubungan kepada setan. Apa salah Tuhan? Kalau kita berhubungan kepada setan dan jika percaya kepada Tuhan, maka hidup kita tidak akan tenang. Ya, roh yang kita temani itu salah Tuhan mengganggu kehidupan kita. Kalau hanya separuh hidup kita kepada Yesus dan separuh kepada dunia, maka hidup kita tidak aman, kita tidak tenang. Ya, separuh mengganggu kita, mau menghancurkan kita, dan separuh mengasihi kita. Ya, pernah saya kasihkan ilustrasi seorang yang pemilik rumah yang 2 lantai, masalah Tuhan. Ya, nanti saya tutup dengan ayat itu, masalah Tuhan dan kesaksian itu. Ya. Di situ dikatakan jangan berpaling kepada arwah. Kadang-kadang dulu papa saya itu salah Tuhan masih kecil, saya sih masih 7 tahun. Ya, kalau ada adik-adik saya itu sakit salah Tuhan, dia potong ayam dan dia sediakan dengan bulat itu, dikasih di sana macam-macam alat siri itu salah Tuhan. Siri yang dimakan itu yang merah itu campur kapur, siri sama pinang itu dikasih itu, terus dikasih 7 benang, 7 warna benang. Salah Tuhan. Dan saya tanya kepada bapak saya waktu itu masih kecil, tidak tahu menahu, Pak apa itu Pak? Gitu. Saya kan, nah, dia bilang itu supaya nenekmu yang sudah meninggal boleh menyembuhkan adikmu. Nah nanti kalau sudah mereka mengambil itu dan mereka bisa menyembuhkan, ya. Saya tidak tahu apa-apa waktu itu masalah Tuhan. Setelah saya belajar firman Tuhan, ya masalah Tuhan ini begitu sesat, ya begitu sesat masalah Tuhan. Masa yang sudah meninggal berapa tahun yang lalu menyembuhkan penyakit seorang manusia. Nah, Bapak masalah Tuhan tidak masuk akal. Ya, tapi itulah kehidupan kenyataan orang Kristen yang tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mereka bersahabat dengan arwah, mereka bersahabat dengan setan. Yang salah Tuhan, tapi hari-hari Minggu mereka ibadah ke gereja, percaya sama Tuhan. Makanya hidupnya dicabi-cabi oleh iblis. Ya, kita berdoa untuk sakit penyakit tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Ada akar yang tidak bisa disenangi oleh Tuhan. Ada akar yang dia percaya yang bukan Tuhan. Dan Bapak salah Tuhan.
Sekarang saya sampaikan kepada kita, mari kita berdoa hanya kepada Tuhan. Ya, meminta hanya kepada Tuhan. Karena segala sesuatu di kolong langit ini adalah punya Tuhan. Tidak ada yang bukan punya Tuhan, karena Dia yang menciptakan. Ya, Bapak salah Tuhan. Oleh karena itu, supaya kita tidak jijik di hadapan Allah, supaya tidak kotor di hadapan Tuhan, mari hanya berdoa kepada Tuhan. Hanya meminta kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak salah Tuhan itu yang kedua, yang terakhir. Ya, bagaimana supaya kita tetap percaya kepada Yesus utuh selama-lamanya. Bagaimana supaya kita sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga terakhir. Mari kita melihat kitab Yeremia pasal 17 ayat 7. Itu jelas mengatakan masalah Tuhan. Kita hanya berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Baca Bu ayat yang terakhir Bu bagi kita. Nanti saya tutup. Yeremia pasal 17 Bu. 17 ayat 7. 17. Ayat 7. Ya, pasal itu ayat terakhir. 17 ayat 7. Iya, Bu. Kita perhatikan bahasanya. Ya, silakan Bu. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Ya, terus yang menaruh harapannya pada Tuhan. ya, ada dua yang harus kita lakukan di situ masalah Tuhan. Itu kata Tuhan. Ya, kata Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ada dua hal. Ya, satu ayat itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Ya, artinya apa? Mengandalkan Tuhan itu adalah berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya. Bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, berharaplah kepadanya. Jangan berharap kepada manusia, bangsa Tuhan bisa mengecewakan. Ya, bangsa Tuhan, ada kemarin bangsa Tuhan, anak Tuhan dan cukup rohani bangsa Tuhan, dia berjanji kepada saya, ya Pak Pendeta, nanti bulan depan, ya bulan depan saya akan bantu pelayanan Pak Pendeta. Ya, bangsa Tuhan. Dan puji Tuhan sampai hari ini, tapi tidak tahu besok lusa lah, tidak tahu. Puji Tuhan sampai sekarang tidak ada berita. Yang salah Tuhan, dan saya harus sadar, dan saya tidak kecil hati, dan saya tidak kecewa, saya tidak sakit hati, karena saya tahu dia adalah manusia. Ya, artinya kita tidak mengharapkan manusia. Dan Tuhan berkata kepada saya waktu saya berdoa, aku yang mengutus kamu untuk merintis di perusahaan itu, dan aku bertanggung jawab apa yang kamu butuhkan. Ada dua tempat bangsa Tuhan yang kita rintis, nanti dibantu dalam doa. Ya, ada di Titidahan 1, ada yang kedua di Pak Bulu. Tadi baru selesai pelayanan tadi malam. Ya, Pak puji Tuhan, Ibu Lydia tadi malam dari telepon saya itu sudah jam berapa, masalah Tuhan. Saya sudah tidak ingat lagi, mungkin sudah dirubah jadwal saya, masalah Tuhan. Dan saya juga tidak nanya-nanya sama beliau, karena beliau dalam keadaan sakit. Saya tidak mau mengganggu. Lalu tadi malam di telepon, tak tahu jam berapa tadi malam, sudah malam, masalah Tuhan. Ya, beliau nelpon saya, Pak, minta tema untuk besok, Pak ya. Oh, saya masih besok gak Bu, aku bilang gitu. Masalah Tuhan sudah larut malam, masalah Tuhan. Ya. Saya masih di pelayanan di Pak Bulu. Saya beritahu beliau saya masih pelayanan di Pak Bulu ini, Bu. Ya, belum saya pulang, masih dalam ibadah bersama Tuhan. Akhirnya saya katakan, iya Bu, nanti kalau saya pulang ke rumah, saya sampaikan. Tapi yang sudah saya persiapkan itu sekali Yesus tetap Yesus di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3. Tapi nanti Bu saya catat, nanti saya sampaikan sama Ibu. Nanti jam berapa tadi malam bersama Tuhan? Ya. Dan memang itu Saya ya, baru bangun jam 2 tadi. ya. Tadi malam itu Ibu kata maaf Pak mengganggu. Saya bilang enggak Bu, saya juga suka diganggu. setelah habis selesai ngomong-ngomong Bu, ya, sering-seringlah saya diganggu. Saya suka sekali sama beliau. Haleluya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Ya, kita berharap hanya kepada Tuhan. Sekalipun ada janji-janji manusia yang memberikan kita pengharapan, yang memberikan kita sukacita, yang memberikan kita suatu berita yang menyenangkan. Tapi itu manusia sama Tuhan. Tidak perlu kita kecewa. Ya, tapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan berkata, diberkatilah orang itu. Ya, diberkati itu bukan secara
finansial bangsa Tuhan, diberkati kesehatan, diberkati umur panjang. Ya, kadang-kadang orang berkata kalau dia membaca kata diberkati itu hanya berkonotasi kepada uang. Ya, kalau nggak dikasih uang berarti nggak diberkati. Itu salah bangsa Tuhan. Ya, karena berkat itu, ya kata berkat itu tidak hanya berkonotasi dengan uang. Ya, pada pagi hari ini kita bisa masuk Zoom, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa memuji Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh bangun di tempat kita dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Ya bangsa Tuhan, jangan berkecil hati kan tidak punya duit. Ya, saya sudah ngomong sama istri dan anak. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita sendiri untuk bergumul. Dia tetap menyediakan apa yang kita perlukan. Ya, maksudnya Tuhan, saya pegang janji Tuhan bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Makanya untuk kita tetap ada di dalam Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, kita hanya berharap kepada Dia. Jangan berharap kepada siapa-siapa. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada setan, jangan berharap kepada penarik-narik berkat. Ya, kita kita ke dukun supaya laris dagangan kita dan lain sebagainya. Bangsa Tuhan lebih hebat Tuhan Yesus yang menarik, ya. Lebih hebat Dia daripada pada orang-orang dukun. Ya, pada mereka lari ke Gunung Kawi di sana di Jawa untuk minta pelaris. Ya, bangsa Tuhan. Tuhan Yesus lebih menjadi berkat bagi kita, ya. Penarik berkat bagi kita. Oleh karena itu mari bangsa Tuhan, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap ada di dalam Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi. Yang pertama, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jangan separuh kepada Allah, separuh kepada setan. Ya, kepada iblis bangsa Tuhan. Ya, dan kedua, berdoa hanya kepada Dia, mau minta sesuatu hanya kepada Dia, jangan kepada siapa-siapa. Itu Tuhan berkata, aku cemburu, aku marah. Ya, maksudnya Tuhan. Dan yang ketiga, maksudnya Tuhan berharap hanya kepada Yesus. Nah, maksudnya Tuhan, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya berharap kepadanya, maka Dia akan bertanggung jawab. Ya, nah, Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang saya sampaikan kepada kita supaya kita tetap ada di dalam Yesus itu selama-lamanya. Ya, ada seorang pemuda yang punya rumah 2 lantai, maksudnya Tuhan. Ya, saya lupa kalau pernah saya sampaikan di Young Life ini, tapi kalau di GODKKM pernah saya sampaikan. Ada seorang pemuda yang punya rumah dua lantai, yang salah Tuhannya. Nah, maka dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini saya serahkan lantai 1 ini sama Tuhan. Kalau ada orang yang merusak, ada orang yang merampok, ya Tuhan yang bertanggung jawab. Yesus bilang apa? Yes, oke, siap. Nah, bangsa Tuhan, hanya 1 kamar dikasih di bawah lantai. Nah, akhirnya ada perampok tengah malam, salah Tuhan. Ya, pemuda ini bangsa Tuhan, dia datang. Karena yang diberikan sama Tuhan hanya 1 kamar. Lalu, waktu ada perampok tengah malam, anak muda ini datang menghadapi, ya, bertemu dengan perampok. Nah, waktu itu dia dipukuli sampai babak belur. Lalu perampok itu pulang, lalu kembali kepada Yesus. Yesus, aku sudah katakan kamar ini, lantai 1 ini, kamar ini saya serahkan sama Tuhan. Kenapa biarkan aku ya menghadapi perampok? Yesus berkata dengan lemah lembut, iya, tapi yang diganggukan bukan yang ada di sini, bukan yang kamu serahkan sama saya. Kalau kamu serahkan semua lantai 1 ini, ya saya akan bertanggung jawab. Nah, Yesus, pemuda ini juga berkata lagi kepadanya, oke, kalau begitu, ya semua lantai ini, lantai 1 ini, semua kamar-kamar saya serahkan sama Tuhan Yesus, sama Yesus. Yesus berkata apa? Oke, saya siap. Baguslah Tuhan. Lalu karena lantai 2 belum diserahkan sama Yesus, perampok ini tahu bahwa yang lantai 1 milik Kristus, milik Yesus. Mereka tidak ganggu. Mereka naik ke lantai 2. Ya, ketua itu lagi keluar lagi pemilik rumah, anak muda ini menghadap perampok di tengah malam. Akhirnya lagi dipukul, belur dia salah Tuhan.
Ya, setelah itu adalah dia pingsan, perampok ini pulang, ya, pergi meninggalkan pemuda ini. Lalu dia datang kembali sama Yesus. Yesus, kenapa seperti ini? Aku sudah serahkan rumah ini kepada Yesus. Kenapa saya yang menghadapi musuh? Sekarang aku babak belur. Yesus berkata, abang salah Tuhan, dengar lemah lembut. Iya, tapi yang kamu serahkan sama saya kan hanya satu lantai, hanya di bawah. Yang di atas kan punya kamu, ya kamu yang mengurus. Ya, saya tidak memaksa kamu untuk menyerahkan itu sama saya. Makanya perampok itu datang ke atas. Kalau saya serahkan sama saya semua, ya saya menghadapi semua. Tidak usah lagi kamu datang. Ya bangsa Tuhan. Akhirnya dia komitmen. Kalau begitu, semua lantai 1, semua lantai 2, kamar-kamar semua, kamar mandi, kamar tidur, serahkan sepenuhnya kepada Yesus, kepada kamu. Yesus berkata, apa masalah Tuhan? Oke, siap. Tidak masalah. Nanti kamu tenang aja. Akhirnya usaha Tuhan tengah malam datang perampok usaha Tuhan lantai 2. Ya, ketuk pintu. Lalu dibukakan pintu. Lalu yang menghadap mereka, yang bertemu dengan mereka adalah Yesus ini sendiri. Yesus berkata, ada apa? Maunya kamu apa? Dan mereka ketakutan, mereka lari terbiri-biri. Akhirnya tidak terjadi masalah bagi pemuda ini. Usaha Tuhan dia tidur nyenyak. Yang menghadapi musuh adalah Yesus itu sendiri. Nah, apa hikmatnya, maknanya dalam kesaksian ini, masalah Tuhan? Kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, seluruh hidup kita percaya sepenuh hati kepada Tuhan, maka Dia akan melawan musuh-musuh kita. Ya, masalah Tuhan. Percayakan semua hidup kita kepada Tuhan dan percaya atas pribadi Yesus. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang menjauh kehidupan kita. Sakit penyakit apapun yang engkau alami, engkau derita pada pagi hari ini, bila engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan, ya, maka Dia akan bertanggung jawab, Dia akan bekerja, Dia akan berkarya dalam hidupmu. Bapak Ibu, tadi malam saya sampaikan kepada jemaat karena ada dari jauh datang, ya, karena mereka setiap pelayanan kita di Pak Bulu itu disertai dengan kesembuhan yang luar biasa. Dan ada keluarga yang kita tempati tadi malam itu dari tempat yang jauh, ya, dari tempat pelayanan kami dari Pak Bulu itu ke Senakin itu sekitar 2 jam perjalanan bis. Dan mereka punya keluarga di sana dan mereka beritahu, ya, ibu ini selama beberapa tahun dia sakit kepala, tidak pernah berhenti minum obat. Lalu dia datang tadi malam. Ya, bangsa Tuhan. Dan saya katakan, saya bukan dukun, saya bukan Tuhan, saya manusia biasa, saya hamba Tuhan, tapi apa yang engkau rindukan terjadi dalam hidupmu malam ini, sampaikan kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah jawaban yang tepat. Ya, baguslah Tuhan. Apa yang terjadi tadi malam, saya doakan dalam nama Yesus, sakit kepala yang sudah bertahun-tahun, saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Dan tadi malam dia berkata, Pak Pendeta, terima kasih, kepala saya udah ringan. Ya, nanti suatu saat saya undang Bapak untuk melayani keluarga saya di Senakin. Saya bilang silakan aja. Saya hanya manusia, jangan berharap kepada saya. Iya Pak Pendeta. Oleh karena itu bangsa Tuhan, bagi kita yang ada di Zoom ini, saya harapkan dan Tuhan harapkan, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan ada padamu Allah lain selain daripada Yesus. Jangan menyembah patung, jangan menyembah arwah, jangan berteman dengan setan. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Dan yang ketiga, kita harus berharap kepada Tuhan. Ya, Bapak salah Tuhan, dengan firman Allah pada pagi hari ini, ya, kita bisa diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita sebagai orang Kristen yang percaya Yesus, sekali lagi saya katakan, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Apapun yang terjadi, susah senang, sakit sehat, kaya miskin, tetap Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah satu-satunya Allah yang sanggup menjawab kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang sungguh dahsyat, akan memberitahukan kepada kami bahwa Engkau tidak menghendaki Tuhan Yesus kami memiliki Allah lain selain daripada Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini
kami percaya kepada Yesus, dan kami juga percaya kepada Allah-Allah lain. Tuhan ampuni kami, dan biar melalui firman Allah malam hari ini Tuhan, hidup kami hanya satu, ya Tuhan, hidup kami percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Allah di segala Allah, Tuhan di segala Tuhan. Itulah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit dari antara orang mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sebentar lagi Engkau Tuhan yang menjemput kami untuk Engkau membawa kami dimanapun Engkau berada. Oleh karena itu, firman Allah malam hari ini meteraikan dalam hidup kami. Jadikan rema dalam kehidupan kami. Jika kami tidak lagi Tuhan Yesus memiliki Allah lain sedikit pun di hati ini selain nama Yesus Kristus. Berkati setiap orang yang ada di Zoom ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuatkan iman kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun kondisi yang kami hadapi, kami tetap percaya hanya kepada Yesus. Dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, hanya untuk milik Kristus. Kuasai hidup kami Tuhan Yesus. Hingga sakit penyakit yang merorong kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, selama ini kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada mukjizat, di dalam nama Yesus ada keajaiban. Melalui firman Allah ini Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hebat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bu Fungki, terima kasih. Bu Lydia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya. Engkau apapun keadaan kondisi kami Tuhan. Ya, Kami Bapak. percaya Tuhan Yesus hanya Engkaulah Allah yang sanggup dan mampu memberi Amin. pertolongan dalam hidup kami. Amin. Hebat gagah kami adanya Tuhan. Satu Allah kami Tuhan. Pada saat ini karena anugerah pemberian-Mu semata Bapa. Oleh Yes. sebab itu Bapa, mari Engkau hadir selalu dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Benar. Tuhan kami bukan Benar. siapa. Terima Yes. kasih segala sesuatunya Bapa. Juga terima Amin. firman hari ini, pagi hari ini yang Kau Ya, Roh Kudus. sampaikan lewat hamba-Mu Pak Sony Tuhan. Ya, Biar Kau Bapak. memberkati Pak Sony lebih lagi. Memberkati Pak Amin. Sony di setiap pelayanan. Amin. Tuhan. Yes. Kau memberkati setiap apa yang dibutuhkan Pak Sony saat ini Bapak. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan. Dibutuhkan, rindukan Engkau tahu Tuhan. Terima Kami kasih Roh. keluarga besar daripada hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Berharap hanya padamu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, Engkau boleh menjadi garam dan terang Tuhan. Amin. Dimanapun melayani boleh menjadi alat perpanjangan lidah bagi Amin. Amin Tuhan. Hamba musuh. jiwa-jiwa akan Engkau Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu Roh Kudus. Sony lebih lagi Tuhan dengan daya ilahi-Mu, hikmat yang baru, sukacita yang baru Hamba-Mu Roh Kudus. saat ini. Biarlah Pak Sony saat pagi hari ini Tuhan, Amin Tuhan. berkati keluarganya Tuhan, Engkau memperlengkapi, memberkati hamba-Mu Tuhan, apapun yang Amin Tuhan. hamba memiliki pergumulannya Tuhan, Terima ingin kasih Tuhan Yesus. Tuhan membangun gereja dan jemaatnya Tuhan, Aku berharap Tuhan Yesus. jemaat yang haus akan Engkau, jemaat Membangun tempat ini aku berharap hanya kepadamu Tuhan. sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan kami Roh Kudus, kata kau rebasir. hamba merasakan, tetapi bersama-sama dengan Engkau tidak ada yang sukar. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas itu Bapa, mengalir pagi hari ini Tuhan, seperti apa yang Kau katakan lewat firman-Mu Tuhan, terjadi Sony Tuhan dan timnya dan keluarganya. Mari Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, kepada Engkau itu yang Kau katakan Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat yang hamba merintis saat ini Terima dimanapun kasih Bapak. Terima kasih kami Bapak. Tuhan Yesus, walaupun kami berbeda tempat, berjauhan jarak, tapi kuasa tidak terbatas. Kau maha hadir, dapat Amin. dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, inilah seruan untuk Pak Sony dan keluarganya. Terima Dan kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Terima kasih Bapak. serahkan pagi hari ini Tuhan, para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik itu hamba-Mu melayani dimanapun saat ini, baik di luar dan di dalam negeri Tuhan, baik mereka yang sedang merintis pelayanan, baik mereka, baik itu lembaga-lembaga misi, apapun namanya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi mereka yang kekurangan sandang pangan dan papan, Engkau cukupkan dengan cara-Mu. Amin Tuhan Yesus. Amin Bapak.
beri kelegaan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Tingkap terbuka. Berkat terbuka Bapa, belas kasihan turun atas mereka Tuhan, segala jalan mereka apa bukan kebetulan mereka Engkau pakai, Engkau pilih untuk menjadi panjangan lidah, karena kami tahu tidak mudah Tuhan untuk memperkenalkan Engkau. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak, tetapi kami percaya lewat hamba-Mu yang Kau serahkan dimanapun saat ini Tuhan, mereka boleh garam dan terang bagi Engkau Tuhan, lewat gaya hidup mereka. Mereka boleh mengenal Yesus juga lewat gaya hidup hamba-Hamba-Mu yang Kau tempatkan saat ini, baik di pedalaman, di pelosok-pelosok Tuhan. Amin Tuhan, amin Bapak. Sekalipun secara manusia, tetapi tidak mereka Bapak. Kau ya Tuhan, mereka Tuhan Yesus kepada mereka Tuhan, dan kami percaya buat hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan, yang akan dimanapun, kami percaya Engkau menyertai mereka semuanya Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Liman Tuhan, saat pagi hari yang sedang dalam perjuangan untuk pemulihan hamba saat ini terpapar kesehatan, pulihkan kesehatan. Kami percaya Engkau menjamah Pak Liman, roh kesembuhan ilahi-Mu Tuhan, dan apapun yang tidak berfungsi atas Pak Liman pagi hari ini, Engkau menjamah Tuhan, Engkau membuat netral setiap virus apapun yang ada dalam tubuhnya Tuhan, dan tidak biarlah tubuh menjadi kebal akan virus apapun Tuhan, karena kami percaya Pak Liman adalah alat bagi Engkau. Kau pakai hamba-Mu Tuhan lebih lagi Bapa. Amin Bapak. Kita melihat pergumulan Pak Liman, apapun yang Pak Liman butuhkan dan rindukan Engkau tahu. Kami serahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Bapak. Engkau melawat hamba-Mu pagi hari ini. Kami hari menyerahkan mama daripada Christian Tuhan, yang juga saat ini juga karena Omikron, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memulihkan mama daripada Christian, Engkau menjamahnya Tuhan, roh kesembuhan. Setiap virus ada di dalam tubuhnya membuat namanya Christian Tuhan tubuhnya, bahkan setiap orang-orang yang di sekitarnya Engkau jamah, Engkau lindung, Engkau tutup bungkus dengan cara-Mu Tuhan, membuat segala sesuatunya netral Tuhan, sehingga virus tidak akan mempan atas tubuh mereka, kekebalan tubuh mereka akan kuat segala macam virus apapun. Bahkan saat pagi hari ini juga Tuhan, Ibu Ana Tuhan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit yang juga karena Omikron Bapak. Biarlah Engkau memberikan kemampuan untuk Ibu Ana berjuang, bertahan dalam sakit penyakitnya, berjuang untuk tetap mengandalkan Engkau apapun keadaan kondisi yang dia rasakan saat ini. Karena Engkau tidak terbatas. Karena Engkau Allah yang sanggup membuat Ibu Ana dan keluarganya pulih, sehat, sempurna, Bapak. Kesalahan, kalau ada kesalahan yang Ibu Ana lakukan saat ini, Tuhan, Ibu Ana dipulihkan dan keluarganya. Jamahan Tuhan hadir. Biarlah Ibu Ana tahu Tuhan, hidup mengandalkan Engkau melebihi seorang pahlawan merebut kota. Amin, amin Tuhan, dalam nama Yesus. Karena Engkaulah Allah yang diandalkan Tuhan. Engkaulah tidak ada Allah yang sehebat, sedahsyat Engkau Tuhan. Tidak ada Allah lain di kolong langit ini yang berkuasa atas hidupnya. Hanya Engkau yang membuat Ibu Ana boleh ada sebagaimana adanya. Bukan karena kuasa-kuasa yang lain Bapak. Biarlah jika Engkau dapati Tuhan, ada kuasa-kuasa yang lain yang mereka andalkan, ampuni mereka. Dan Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang berlubang paku itu menjamahnya saat pagi hari ini. Amin Bapak, amin. Sadarkan mereka, untuk mereka benar-benar datang kepada Engkau 100%. Mereka datang benar-benar menyerahkan hidup mereka hanya kepada Engkau Bapa. Biarlah lewat dokter, para medis, tangan-Mu yang ada di baliknya Tuhan, lewat obat-obatan tidak akan menjadi tangan-Mu yang penuh kuasa, tubuhnya sudah dikebal oleh sakit penyakit dan tidak akan berfungsi. Terus apa tubuhnya Bapa. Percaya pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan juga hamba-Mu Ibu Pungki dan keluarganya Tuhan. Beri kesehatan, umur panjang yang baru suka sembuhkan dengan sempurna Tuhan. Pulihkan Ibu Pungki semangat yang menyala-nyala. Dalam nama Yesus. Ibu Pungki dalam usianya sekarang, ya hamba-Mu boleh melayani Engkau dengan bentuk apapun. Tuhan, terima kasih Bapak. Lewat musik yang hamba-Mu lantunkan, kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu yang menyertai, ada kuasa Allah yang
terbatas atas Ibu Pungki. Jauhkan Yes. Ibu Pungki dari sakit, penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh Tuhan. Dan kami Yes. percaya pagi hari ini Tuhan, roh kesembuhan ilahi-Mu, semangat yang baru, sukacita yang baru mengalir atas sorga atasnya. Amin Bapak. Dan keperluan Ibu Pungki, baik keuangan, kesehatan, apa yang hamba-Mu butuhkan. Engkau melihat apa yang dari hati dan pikiran hamba-Mu saat ini Tuhan. Ada Amin. syukur mengalir atas Ibu Pungki. Terima Ya. kasih Tuhan, kami juga Dalam menyerahkan nama Yesus, berkati Neng Tuhan, berkati beliau. beberapa hari yang lalu masih dalam pemulihan Suaminya, anak-anaknya. saraf kejepit, dan saat ini Tuhan saraf-sarafnya, organ-organ tubuhnya Tuhan, Engkau berikan organ-organ yang baru, sehat Ya. sempurna, jauhkan Dalam dari nama Yesus. Tuhan, sehingga lewat hamba-Mu Ibu Lydia Tuhan, banyak nama-Mu dipermuliakan lewat sakit penyakit Yes. hamba-Mu ini Tuhan. Kami Pulihkan dia, pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. percaya atasnya. Engkau senang bertindak atasnya Tuhan. Mari Roh Kudus, apa yang Ibu Lydia butuhkan saat ini Engkau tahu. Engkau cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Engkau memulihkan dari ujung rambut hingga telapak kaki hamba-Mu saat ini. Berkaryalah Roh Kudus atas Ibu Lydia dan keluarganya. Mari Ya. Tuhan, apa yang hamba-Mu butuhkan, hamba-Mu Ya. rindu, Engkau tahu. Mari Ya. Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamahnya. Setiap Amin. organ tidak berfungsi, Engkau mengganti dengan organ yang baru. Dan kami Ya. percaya pagi hari ini Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pak Hari Sakaria Tuhan, dimanapun Pak Hari berada dan keluarga saat ini Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu Yes. selalu mengucap syukur dalam segala Yes. hal. Hamba-Mu Amin. selalu mengucapkan Engkau dari setiap apapun yang hamba-Mu rasakan, karena Engkaulah Amin. yang sanggup dan mampu, yang membuat yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu. Yes. Biar saat pagi hari, Hari dan keluarganya Tuhan, Engkau cukupkan segala keperluan mereka. Pak Hari boleh menjadi alat bagi Engkau, boleh menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan. Karena gaya hidup orang percaya adalah Amin. mengandalkan Tuhan, adalah berdoa. Bagaimana Ya. orang melihat Yesus dalam hidup hamba-Mu. Amin. Lewat Amin. Amin. hamba sehari-hari. Di Roh Kudus kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Jaya Wisnu. Dimanapun Pak Jaya Wisnu berada saat pagi hari ini, Kau melihat keberadaannya. Apapun yang hamba-Mu gumulkan Engkau tahu. Apapun yang hamba-Mu butuhkan Engkau tahu Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau menjamah hamba-Mu boleh menjadi alat bagi Engkau. Dan saat ini seluruh keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Ada Berkati. sukacita yang mengalir atas hamba-Mu Pak Wisnu. Saya baru Tuhan Engkau berkati. Ialah Jaya Waruwu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Amin. Yesus, hari ini Tuhan biarlah kuasa-Mu mengalir atas hidup mereka dan jauhkan Amin. mereka dari sakit penyakit. Kami menyerahkan Pak Teja ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun Pak Teja berada saat ini Tuhan. Kami bawa hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu butuhkan, rindukan saat ini Tuhan. Kami Ya. serah hamba-Mu Pak Teja ke dalam, Pak Yedija ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Yes. Roh Kudus, apapun yang hamba-Mu rindukan Engkau tahu. Apa yang ada Ya. di hati pikiran hamba-Mu Engkau tahu Tuhan. Amin. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar lawatan kuasa-Mu hadir atas hidup mereka. Kami juga menyerahkan Pak Andreas juga pagi hari ini Bapak. Ya Sebelum Tuhan. Tolong. aktivitas Tuhan Kau jamah, apapun yang hamba melakukan dengan kedua tangan hamba-Mu, Kau membuatnya berhasil dan tidak akan sia-sia. Berkat daripada sorga mengalir atas hamba-Mu sekeluarga. Roh Amin. Kamu mengalir atas hamba-Mu Bapa. Yes. Yes. Semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga Amin. menyerahkan saat ini Tuhan Yesus. Setiap kota yang terpapar karena COVID, karena Omikron, apapun namanya Bapa. Biarlah Engkau Amin. memulihkan, Engkau mentahirkan dari sakit penyakit. Engkau mentahirkan semuanya dari virus-virus Tuhan. Biarlah Tuhan Amin. setiap orang yang terpapar, buat mereka selalu mengandalkan Engkau. Karena bukan Amin. kebetulan goncangan boleh ada saat ini Tuhan. Atas Yes. seizinmu Tuhan, kami percaya di tengah-tengah goncangan, Engkau berbicara lewat situasi, Engkau berbicara lewat keadaan Tuhan. Ya. Agar Amin. selalu melekat kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan, mencari Amin. wajah-Mu yang sungguh-sungguh Tuhan, dari hati kami semua yang paling dalam. Mari Roh Yes. Kudus menyerahkan Surabaya dan Jakarta yang saat ini Tuhan mewabah karena Omikron. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup membuat orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Mereka berseru kepada Engkau Tuhan. Engkau mendengarkan setiap seruan mereka, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Roh Amin. kesembuhan ilahi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan kami membawa saat ini Tuhan
Pak Yedija juga yang sedang melakukan Zoom-nya Tuhan. Biarlah Zoom ini orang-orangnya Tuhan yang hadir adalah orang-orang yang benar sungguh-sungguh Tuhan. Datang kepada Engkau, orang yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Orang-orang yang saling care satu dan yang lain. Saling mendoakan lewat Zoom ini Tuhan. Bukan hanya sekedar Zoom yang diciptakan dari lewat tangan Pak Yedija. Tetapi Yedija ini Tuhan adalah Zoom yang berkualitas. Zoom yang benar-benar untuk saling mengingatkan, menguatkan, mendoakan satu dan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami juga menyerahkan anggota yang lain yang tidak hadir. Baik itu Pak Tommy, baik itu hamba-Mu, dimanapun mereka berada, siapapun Tuhan yang tidak hadir saat pagi hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kehendak-Mu jadi atas mereka, apapun yang mereka pergumulkan, Engkau juga tahu Tuhan. Kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kami. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Hanya di Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silahkan pada Ibu Putri. Doa berkat oleh hambanya. Silakan Pak Pendeta. Ya, mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan mengucapkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita untuk menyempurnakan doa kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anak-Mu, dan kepada seluruh keluarga-Mu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Beraktivitaslah hari ini bersama Tuhan, dan bawalah berkat yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus boleh memberkati, memelihara, melindungi kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus Maranatha datang kali yang kedua menjemput kita ke awan-awan. Beraktiflah hari ini bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.